Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nurul Azizah dengan NIM 1302623009 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nuklir binding energi atau energi pengikat nuklir. Nah, hubungan atom dan matahari. Apa sih hubungan atom dan matahari? Ternyata atom dan matahari ini keduanya ini berasal dari satu sumber yang sama, yaitu energi ikat inti. Nah, selanjutnya di sini di dalam inti atom ternyata kita tahu nih ada energi yang luar biasa besarnya, yaitu neutron dan proton. Neutron dan proton ini tersimpan di dalam inti atom. Nah, mari kita pelajari untuk lebih tahu lebih dalamnya, yaitu pada energi pengikat nuklir. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada defek masanya, rumus dari Einstein-nya, terus juga contoh soal, grafik, dan aplikasi teknologi. Langsung aja kita mulai visualisasi inti atomnya. Nah, di sini terdapat yang tanda merah ini adalah proton. Proton apabila dia positif, ketemu positif pastinya akan gerak tolak-menolak ya. Dia akan tolak-menolak, tetapi yang panah biru ini dia masuk ke dalam intinya nih. Dia muncul panah biru ini, dia dia menggunakan gaya nuklir yang kuat ke intinya. Tapi kenapa intinya ini tuh tidak pecah gitu? Karena ada gaya nuklir yang kuat 100 kali lebih kuat dari gaya tolak listrik. Nah, gaya inilah ini semua itu yang mengikat nukleon gitu. Magnet itu menempel butuh energi untuk memisahkan. Kenapa? Energi ikat inti itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti menjadi proton dan neutron sesuai dengan penyusunnya, atau energi yang dilepas saat nukleon bergabung. Nah, energi ikat inti ini kalau misalnya kita kecilin lagi, itu adalah energi yang memisahkan inti menjadi nukleon. Nah, energi ikat inti ini, dia tuh semakin besar energi ikatnya, maka intinya itu makin stabil, tetapi juga semakin sulit untuk dipisahkan. Apa yang harus dipisahkan ini nih, antara memisahkan inti menjadi nukleon, ini akan lebih sulit gitu. Karena kenapa? Energi ikatnya semakin besar, intinya semakin stabil, tetapi untuk memisahkannya itu juga bakal lebih sulit. Nah, selanjutnya ada persamaan matematis. Kita lihat ada kenapa sih massa komponen itu lebih besar dari massa inti kecil gitu. Massa intinya kenapa lebih kecil gitu daripada massa komponennya. Nah, yang perlu kalian ketahui, massa inti itu selalu lebih kecil daripada jumlah massa proton dan neutronnya. Itu udah pasti ya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada rumus defek massa. Rumus defek massa di sini adalah delta M sama dengan Z dikali MP plus N dikali Mn dikurang M inti. MP-nya ini di sini adalah massa proton. Jadi massa proton ditambah massa neutron itu dikurangin massa inti yang sebenarnya. Nah, ternyata Einstein tuh menyatakan lagi menjawabnya dengan rumus E sama dengan mc kuadrat, yang dimana massa yang hilang berubah menjadi energi. Energi itulah yang mengikat inti. Nah, lalu rumus energi ikatnya apa? Rumus energi ikatnya itu adalah EB sama dengan delta M dikali C kuadrat. Jadi, energi ikat ini tuh defek massa nih, delta M itu dikali dengan kecepatan cahaya kuadrat. Nah, yang perlu kalian ingat kalau di dalam fisika nuklir itu satu satuan atom itu setara dengan 931,5 MIF per C kuadrat. Jadi biar lebih memudahkan perhitungannya, makanya kita harus tahu dulu nih, satu satuan massa atom itu berapa? Ternyata jawabannya 931,5 MF per C kuadrat. Oke, karena tadi udah ada rumusnya, udah diketahuin juga, jadi kita langsung masuk aja ke contoh soalnya.
Di sini contoh soalnya yaitu hitung energi ikat inti dengan helium minus 4. Ini heliumnya minus 4. Diketahui massa intinya itu yaitu massa intinya sebanyak 4,001506 ya. Dengan massa protonnya itu sebanyak 1,007276 Nah, massa neutronnya itu 1,008665 Berarti di sini yang udah kita ketahui ada massa intinya. Massa intinya tadi itu 4,00156. Terus massa protonnya 1,007276 dan massa neutronnya 1,008665. Nah, langsung aja kita jawab di sini. Total komponennya. Kan ini helium 4, berarti dia memiliki 2 proton dan 2 neutron. Nah, kita harus tahu dulu. Berarti 2 dikali tadi untuk massa protonnya berapa? Nih, ini massa protonnya. Massa protonnya 1,007276. Kita tulis di sini 2 kali 1,007276 ditambah karena massa total komponen berarti 2 kali untuk tadi kan yang proton udah, berarti kita langsung masukin ke nilai yang neutron. Nilai neutronnya berapa? 2 dikali 1,008665. Kenapa di sini 2? Karena ini kan kita di sini dimintain helium. Heliumnya itu 4. Helium 4 berarti 2 proton dan 2 neutron. Makanya di depannya itu harus dikali 2 dulu. Nah, hasilnya berapa? Yang tadi yang proton hasilnya 2,014552. Ditambah yang neutronnya itu 2,017330. Jadi totalnya itu untuk massa total komponen adalah 4,031882 Ini untuk massa komponennya ya. Untuk massa komponennya hasilnya 4,031882 Nah, itu kita berarti udah kita ketahuin untuk massa total komponennya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini harus ada defek massanya. Defek massanya itu tadi nilai massa total massa komponen dikurang dengan massa intinya. Nih, tadi udah kita ketahuin total komponennya berarti 4,031882 dikurang dengan massa intinya. Massa intinya di sini udah yang di soal udah diketahuin itu 4,001506. Berarti total komponen dikurang massa inti hasilnya 0,030376. Jangan lupa untuk satuannya ditulis ya. Nah, ini defek massanya. Berarti yang udah kita ketahuin tadi total komponen, terus dan defek massanya. Dan kita harus konversi dari defek massa ini ke energi. Nih, kita harus konversi. Caranya yaitu dari defek massa dikali. Yang tadi kita udah ketahuin di awal kalau misalnya satuan atom itu nilainya 931,5. Berarti defek massanya ini dikali dengan 931,5. Hasilnya yaitu 28,3 MeV. Nah, ini udah kita pindahkan, udah kita konversi nih dari defek massa ke energi. Jadi nilainya itu 28,3 MeV. Nah, belum selesai sampai di situ. Ternyata nih energi ikat inti heliumnya itu kan 4 ya. Jadi kan tadi hasilnya 28,3 nih. Energi ikatnya segini. Nah, ternyata kan tetapi kan di soalnya itu ada 4 nukleon. Nih, jangan sampai lupa nih nukleon ada 4. Jadi 28,3 per 4. Kenapa 4? Karena di sini kan heliumnya 4 ya. Jadi harus dibagi dengan 4 nih.
Nah, hasilnya sekitar 7,07 MeV per nukleon. Jadi ini termasuk besar. No, ini cukup besar, makanya heliumnya itu stabil gitu. Nah, lanjut. Di sini ada grafik. Ini yang biasa di fisik pendalaman fisika nuklir juga diketahuin kalau di sini tuh grafik energi ikat per nukleon versus nomor massa. Yang dimana sumbu X ini adalah nomor massa. Nah, di sumbu Y ini adalah energi ikat per nukleon. Jangan lupa untuk satuannya ini A, di sini MeV. Tuh, jadi ini adalah grafik energi ikat per nukleon versus dengan nomor massanya. Oke. Nah, selanjutnya ada grafik lagi. Di sini ada grafik tentang energi ikat per nukleon, MeV per nukleon dari hidrogen 0 hingga besi. Nah, dapat kita lihat di sini kan ini mulainya dari 0. 0. Nah, ternyata ini dia naik tajam. Dia naik tajam sampai di titik besi 56 dan nikelnya 62. Di sini titik tertingginya yaitu ada di 8,8. 8,8 MeV per nukleon. Nah, ini nih puncaknya yang tadi 8,8 artinya inti besi ini itu udah paling stabil, udah yang paling stabil. Dilanjut lagi, ini ada fusi nuklir di matahari. Jadi fusi nuklir di matahari itu ada H plus H, itu menjadi He. Terus di ini ada tumbukan pertama, ada tumbukan kedua, dan akhirnya menjadi pembentukan helium. Jadi proton-proton, terus di tumbukan kedua ada deuterium dan proton, terus akhirnya jadi gamma nih. Di sini ada gamma, terus jadi pembentukan helium gitu. Nah, jadi energi yang dilepaskan itu ada foton, ada cahaya, terus ada neutrino dan energi totalnya. Nah, di sini juga ada fisi dari uranium. Nah, di sini ada neutron cepat. Neutron cepat terus jadi inti uranium. Dia jadi di neutron itu menghantam inti uranium nih di 235 ini, menjadikan inti uranium ini menjadi tidak stabil dan bergetar sebelum dia pecah. Nah, pecahan inti ini menjadi inti ini terpecah menjadi dua inti yang lebih kecil. Itu ada produk fisi dan neutron. Ini neutron baru dan energi yang sangat besar. Nah, terdiri sini ada neutron baru, ada radiasi gamma dan juga energi. Nah, selanjutnya ada nih, ini diaplikasikan dalam berbagai teknologi. Yang kita lihat tadi PLTN. PLTN itu fisi uranium 235 melepas energi ikat menjadi panas, memanaskan air, uap putar turbin, dan menjadi listrik. Di sini kita lihat di gambar yang satu. Di sini fisi uranium ini melepas energi ikat menjadi panas. Energi ikat inti dilepas dalam reaksi fisi. Dia panas ini memanaskan air di sistem primer. Panas dari reaktor ditransfer ke air, lalu air menjadi uap di sistem sekunder. Air panas berubah menjadi uap. Uap memutar turbin. Energi uap itu menggerakkan baling-baling turbin, sehingga turbin itu memutar generator listrik. Jadi generator menghasilkan listrik yang disalurkan ke setiap jaringan. Jadi PLTN ini kenapa nuklir itu dia sangat PLTN itu sangat membutuhkan nuklir karena ini tahap-tahapannya dari yang melepas energi ikat menjadi panas, panas menjadi air, terus air menjadi uap, uap untuk memutar turbin dan turbin untuk memutar generator. Nah, selain itu juga ada yang kedua nih. Nah, energi matahari. Jadi kita fusi hidrogen jadi helium itu 600 juta ton hidrogen itu berubah jadi energi di tiap detiknya. Ini ada hidrogen, ini helium. Kenapa bisa sampai ke bumi gitu? Sebagai cahaya dan panas. Jadi energi matahari itu juga sebenarnya dari fusi hidrogen yang jadi helium. Jadi 600 juta ton hidrogen berubah jadi energi itu setiap detiknya. Nah, lanjut itu yang kedua, ini yang ketiganya. Nah, ini dia radioterapi. Ini dalam
dalam ke dunia kesehatan ya, radioterapi kanker itu tuh isotop kobalt 60 meluruh. Dia melepas sinar gamma yang membunuh sel kanker gitu. Jadi ternyata tanpa kita sadari si energi nuklir ini tuh dapat membantu untuk kesehatannya. Ini yang tadi saya bilang radioterapi. Nah, ini untuk membunuh sel-sel kanker. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan, di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari yang udah saya jelaskan. Yang pertama itu tadi energi ikat inti adalah energi yang mengikat proton dan neutron. Dia juga melawan gaya tolak listrik. Terus tadi juga ada rumus defek massa. Defek massa itu adalah selisih dari massa komponen dengan massa intinya. Nah, massa komponennya itu tadi ada proton dan juga neutron. Terus menjadi energi ikat itu adalah delta M dikali C kuadrat, di mana delta M itu adalah defek massa dikali cahaya kuadratnya. Terus juga tadi ada grafik energi ikat pernukleon itu mencapai puncaknya di besi yaitu di 6,6 8,8. Terus juga ada unsur ringan. Unsur ringan ini fusi dan unsur berat itu fisi. Nah, juga ada aplikasi dari PLTN, terus juga ada matahari, dan juga ada radioterapi. Dan tanpa kita sadari, kalau energi nuklir ini tuh dia sangat berpengaruh gitu untuk kehidupan kita juga. Dari yang pembangkit listrik, dari yang untuk kesehatan, dan juga pastinya untuk industri juga ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.